Be the fam, that's what they call me. I promise that you'll never be alone. Jangan lupa membuat bol ya. Gratis loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, we are champion. Halo semuanya, hari ini saya ingin membahas tentang fungsi-fungsi fisik umum ya, fisik simple atau fisik simple yang sudah biasa orang-orang lakukan, atlet-atlet maupun yang tua-tua atau siapapun yang sudah sering kali melakukan itu. Cuman kita harus, maksud saya membahas ini biar tahu fungsi-fungsinya itu sebenarnya. Ya, banyak mungkin fungsi-fungsi pendapat orang-orang lain berbeda-beda, tapi ini fungsi-fungsi yang mungkin saya rasakan, pengalaman-pengalaman saya yang saya rasakan, ini yang terjadi rasa-rasanya fungsi itu ya. Contoh-contoh fisik itu adalah banyak. Apa kegunaan kita, apa keperluan kita dalam bermain tenis meja itu banyak fungsi-fungsinya, fisiknya. Contohnya seperti ini. Pertama kita membahas kaki ya. Fungsi-fungsi untuk melincahkan atau menguatkan kaki itu adalah fisik-fisik satu seperti ini ya. Ini namanya side step ya. Kalau banyak yang bilang itu side step, contoh side stepnya seperti ini. Satu, ini tak 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 cepat pak 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 kayak gitu ya. Itu contoh side step yang udah biasa orang lakukan. Nah, itu side step itu adalah kegunaannya adalah melincahkan kaki kita ya, melincahkan dan menguatkan dan membiasakan kita pergerakan kita di dalam bermain tenis meja. Itu kunci fungsinya side step. Nah, ada lagi macam-macam yang lain seperti contoh kita mau melincahkan, tadi kan menguatkan, membiasakan kaki. Nah, ini kalau kita mau melincahkan mungkin kita bermain skipping. Bermain skipping itu ya kaki apa aja lah, banyak sih permainan skipping itu. Ada yang kaki satu kita tahan sampai 150 kali tidak boleh mati, kanan 50 kali tidak boleh mati, atau juga ada yang loncat dua seperti itu ya. Banyak fungsi-fungsinya, kegunaannya juga itu skipping untuk untuk melincahkan kaki. Nah, apabila ada lagi untuk melincahkan campur menguatkan, itu ada lagi seperti angkat paha. Nah, seperti angkat paha itu seperti ini ya. Angkat paha itu seperti ini dan dilakukan mungkin selama 30 kali. 30 kali, kali 2 atau kali 3 atau 20 kali 3. Boleh, macam-macam bebas seperti apa kuatnya ya. Contohnya ini angkat paha. Angkat paha setinggi mungkin ya. Setinggi mungkin dan ke bawahnya tidak boleh berbunyi ya. Contoh. 1 2 3 4 5 6. Nah, itu contoh-contohnya ya. Contoh angkat paha. Ya, tadi memang udah ada sebagian yang sudah saya contohin, contoh-contoh menguatkan kaki atau melincahkan kaki, ya kan? Atau membiasakan pergerakan kaki di dalam bermain tenis meja. Untuk muda, tua, maupun senior atau apapun sih udah banyak yang iniin ya. Cuman banyak variasi sebenarnya. Zaman sekarang ini, era sekarang ini yang saya lihat kebanyakan di Cina, mau di Jepang, ada video-video yang pernah saya lihat atau segala macam, sudah banyak variasi. Ada yang bermain karet seperti Cina itu, ada yang karet taruh sini begini-gini. Itu banyak ya. Itu tergantung variasi pelatih masing-masing yang menyarankan untuk anak muridnya atau siapapun. Nah, cuman ini saya hanya ingin membagikan simpelnya aja, simpel yang membiasakan diri untuk berlatih kaki. Nah, itu dilakukan, dirutinkan, ya, dijadwalkan dan dirutinkan. Jangan misal contoh 1 minggu sekali, wah gitu kan, merasa terus kakinya langsung pengen enak, nggak bisa. Latihan kaki itu
harus dirutinkan, 1 minggu itu dijadwalin misalnya, atau 1 hari sekali, atau 1 minggu 3 kali, atau 1 minggu 4 kali, itu harus dijadwalin. Lebih bagus lagi pagi sore. Nah, tapi kan kadang-kadang mungkin yang udah berumur, ngerasa capek, ngerasa apa, mungkin di waktunya agak terbatas. Nah, tidak apa-apa, tapi contoh-contoh tadi contoh simple sebenarnya ya, contoh hal-hal simple, yang contoh kecil sekali yang sering dilakukan setiap atlet, pemain, siapapun yang bermain tenis meja. Fungsinya itu ya. Terus nanti ada lagi saya ingin membahas itu untuk menguatkan tenaga power, tenaga tangan, power kita, kualitas pukulan kita ada lagi ya. Ini saya membicara di luar teknik pingpong ya. Dalam arti ini hanya membahas penguatan kualitas power kaki kita, tangan kita, pukulan kita, power tenaga, kualitas kita akan menambah dengan cara fisik-fisik umum yang sudah biasa dilakukan orang. Tapi kadang-kadang mereka suka kurang tahu fungsinya. Misalnya ini fungsinya apa, ini apa. Kadang-kadang ada harus orang atlet itu harus tahu. Misal contoh, wah kaki saya lagi kurang lincah nih gitu. Wow, berarti kan kalau kurang lincah kan udah ada obatnya. Contohnya obatnya tadi skipping. Nah itu harus tahu, harus tahu karakter diri kita masing-masing sebagai atlet, apapun, siapapun, atlet siapapun itu harus tahu diri kita masing-masing. Contohnya tadi, aduh kaki saya kurang lincah ya, main skipping, obatnya itu. Apalagi kaki saya kok berat ya, kesana kesini kurang kokoh, tidak kuat tenaganya ya, mungkin main tadi, side step tadi, ada juga angkat paha, ada juga mungkin pakai squat, pakai barbel, taruh sini ya kan, ada yang begini, ada lagi yang seperti ini. Seperti contoh ini, seperti ini, nih, nahan gini, nih. Ini dilakukan misal 3 menit 1 kali, dilakukan seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Nah seperti itu tuh harus sering-sering dilakukan. Dan mempunyai kesadaran sendiri. Sebagai atlet harus punya kesadaran diri dan mengetahui kekurangan dirinya apa yang harus dia lakukan di dalam latihan dan di dalam berlatih untuk menguatkan kualitas, meningkatkan kualitas, dan menguatkan segala macam apa yang mereka butuhkan. Itu harus tahu karakter masing-masing semuanya ya, berbeda-beda, rasanya berbeda-beda, semuanya berbeda-beda pengalamannya ya. Itu tadi kaki. Dan sekarang saya ingin membahas untuk menguatkan tangan ya. Tangan, pentingnya menguatkan tangan kadang-kadang suka dianggap sepele atau remeh, padahal ini sangat penting. Kalau menurut saya sih sangat penting, karena kalau kita tahu teori cara mukul yang benar tapi ternyata kualitas bola itu tidak maksimal, berarti harus kita memakai jalur fisik. Fisik itu seperti contoh bat besi, barbel. Nah, mungkin seperti ini contohnya. Ayo coba. Ya. Nah, ini contoh untuk menguatkan kualitas, menambah power, kualitas tenaga kita bermain tenis meja ya. Satu contohnya seperti ini, aja banyak contoh ya. Saya contohkan satu dulu. Ini berarti bat besi. Nah, bat besi ini itu penting sekali ya. Ini berat bat besi ini sekitar ya 2,5 kilo atau 1,5, tergantung lah. Ada yang 1,5, ada 2,5 boleh. Yang penting jangan lebih dari 4 kilo. Itu bahaya, terlalu kaku, terlalu berat nanti tidak enak merasakannya. Tapi 2,5 kilo, 2 kilo, 1,5 cukup, 1 kilo juga cukup ya. Lakukannya harus dengan cepat ya, cepat. Nih dikasih ledakan seperti kamu megang bat. Bak ini, tuk. Nah, gitu. Lakukan itu 30 repetisi atau 50 3 kali atau apa, boleh. Sering-sering dilakukan. Kadang saya punya pengalaman saya melihat ada teman saya itu yang namanya Dahlan ya, teman partner saya. Sekarang dia pemain nasional, sekarang dia membina atlet di Lampung, yang menjadi kepala pelatih di Lampung. Dia itu sering sekali saya bareng dengan dia sering sekali melakukan bat besi seperti ini. Begini terus lakukan, mau tanding, mau apa lakukan. Sehingga apa? Dia bilang tangan saya lebih enteng, kualitas tenaga saya jadi enak mainnya. Semakin saya banyak main bat besi, semakin enak main saya. Bahkan sampai di dalam kamar mandi pun kadang-kadang dia pakai bat besi. Nah itu karena kegilaannya di dalam tenis meja, ingin berprestasi, sehingga apapun yang dilakukan tuh menimbulkan efek-efek di dalam tenis meja, seperti bat besi dilakukan di kamar mandi segala macam atau apa. Itu menurut saya sangat bisa dicontoh gitu ya, hal kayak gitu. Jadi kita tuh sebagai atlet harus melakukan hal-hal yang aneh,
hal-hal yang lebih, tapi memang di dalam jalur tenis meja, di dalam memang kebutuhan tenis meja gitu. Saya pun sering push up, tiba-tiba di jalan saya ini push up sendiri, orang lihat ini orang stres kali atau apa, tapi itu penting fungsi-fungsi itu kayak gitu ya. Kegunaan itu penting karena itu kegunaan untuk tenis meja sangat baik. Itu satu ya, contoh penguatin tangan bed besi, lakukan setiap hari, sering-sering lakukan itu. Ada lagi seperti ini yang orang tidak tahu nih, ini 3 kilo. Nah seperti ini juga menguatkan tenaga forehand ya, tenaga forehand gini. Nah dilakukan dengan posisi kaki nggak boleh sembarangan, nggak boleh gini, nggak boleh asal-asalan, kakinya harus seperti kita lagi kokoh menyiapkan untuk spin gini, gini, sama, ini tahan gini, kaki diangkat sedikit, ya kan, nggak boleh begini, nggak boleh terlalu gede juga, nggak boleh ngangkat gini kayak mancing, fish on bukan ya, gini tapi begini, nih seperti kita nyepin, tapi begini, gini aja, gini, lakukan lagi sama, 30 kali 3, 25 kali 3, nah itu sering-sering dilakukan seperti itu, ya, sehingga menimbulkan otot sini kuat, dan kadang-kadang kita kena bola isi, bola kosong, kita sangat berani. Kenceng, mau isi apa kita kemana, tangan kita udah kuat. Kalau tangan kita udah kuat, kita udah tahu teori cara pengambilan bola, itu enak sekali cara mukulnya ya, kita bisa ngarahin sana sini, kita tinggal atur seperti apa ya. Nah ada lagi untuk misalnya yang ingin flick, kadang-kadang kan flick ini kan simple tapi berbahaya kalau tidak kuat tangannya. Nah cara kalau saya, pengalaman saya melatih flick itu, saya sering-sering begini nih, tangannya begini, lihat nih, tek, begini, nih, kayak ngegas motor, ya, motor ninja, kayak motor apa gitu, seperti ini, ya, nih, ngong, gitu ya, tek, nah itu kenapa? Kuat ininya, pak, itu kuat, ya. Ada lagi, mungkin banyak orang yang gini juga sama aja sih, begini juga, nih, ada yang begini, gitu. Banyak contoh-contohnya. Itu ingin cara menguatkan kualitas flick ya. Flick tangan, bola-bola pendek, bola-bola simple, bola-bola tanggung, itu harus penting. Seperti itu ya. Mungkin ada yang ngerasa aduh pukulan saya kurang kenceng, ada juga yang mau bermain begini. Ngangkat gini. Nih, ngangkat gini nih. Wah, untuk gedein tangan kayak gitu. Mau besarkan tenaga, ada yang seperti itu, tapi kadang-kadang yang saya harus kasih tahu, kadang-kadang tidak boleh terlalu berat. Kenapa? Karena kalau terlalu berat menimbulkan kaku. Jadi kaku, jadi berat mainnya. Yang 5 kilo lah, 4 kilo maksimal. Tapi yang cepat, wah, yang cepat, jangan gini. Wah, nah itu nanti jatuhnya di kayak aderai nanti. Kita jadi jatuhnya seperti bukan di tenis meja, tapi jadi binaraga gitu kan. Nah, kita kan itu ya, makanya kadang-kadang orang harus tahu bekerja keraslah dengan cerdas tuh seperti itu. Kadang-kadang orang tahu, aduh saya udah kerja keras nih Pak, wah tuh pelatih sekarang udah keras, tapi kok hasilnya saya belum juara atau apa. Nah kadang-kadang salah, wah ngangkat barbel berat-berat nih 100 kilo misalnya, contoh kan 100 kilo diangkat, kaku dong, berarti bukan fungsi gitu. Jadi harus benar-benar tepat pemakaian fisik apa yang kita butuhkan, itu harus tahu. Contoh-contoh mungkin tadi simpelnya yang saya kasih tahu, tapi banyaklah di dunia, dimanapun, di Indonesia mau di dunia pun banyak macam-macam fisik itu. Saya hanya sedikit aja membagikan, membahas sedikit saja, mungkin sebagai contoh aja, mungkin siapa yang ingin melakukannya seperti itu. Tadi kan ada untuk tangan, besi kanan, kiri, segala macam itu. Nah ini sekarang ada lagi untuk menguatkan otot ini otot dada. Ya, dada ini juga penting. Ya, di saat kita main di jauh, bola-bola jauh, bola-bola panjang, otot dada itu penting. Otot dada itu dilatih seperti ini. Ya, ini otot dada ya. Ini beratnya berapa ini? Nah, nggak tahu beratnya berapa. Kadang 20, 25 kilo, 30 ya standarnya segitulah, sesuai kemampuan masing-masing. Nah ini otot dada seperti ini, nih, tuh menguatkan dada. Dada ini adalah contoh simpelnya, fungsinya untuk pukulan kita, bola isi, bola kosong, bola jauh, kita kuat.
bak, ini kuat, enak. Kalau kita udah kuat, tenaga di sini, tenaga sini, tenaga kaki, nyambung, seimbang, itu main apa aja mau ngapain enak. Mau bola pendek, bola tanggung, bola panjang, bola apa, enak semuanya. Nah itu harus tahu fungsi-fungsinya. Ada lagi seperti yang lain lah, seperti ini contoh lagi ada. Seperti ini. Nih. 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 Ini ada lagi contoh ini. Ya, jadi banyak macam-macamnya untuk fisik itu, tapi simpelnya untuk tenis meja ya yang saya rasakan ya, mungkin salah atau benar, saya mohon maaf, tapi yang saya rasakan ya seperti itu fungsi-fungsinya. Tinggal kita siapa yang mau melakukannya. Gitu. Kadang-kadang semua udah tersedia, tapi kadang atlet atau pemain siapapun, udahlah, nggak penting itu, nggak usah lah. Udah latihan aja cukup tiap hari, pasti maju, pasti juara. Wah itu belum tentu gitu. Karena apa? Juara itu adalah 1, 2, 3 orang. 1, 2, 3 orang itulah siapa yang pintar, yang melakukan hal-hal yang aneh, hal-hal yang lebih dari orang lain yang biasa melakukan rutinitas. Program kita harus hormatin, kita harus jalanin setiap hari. Di luar program kita harus lakukan hal lebih. Contohnya ya seperti tadi ini. Kita apa nih? Pada saat latihan kan setiap hari kan, ada yang latihan setiap hari, ada yang seminggu 3 kali, ada yang play-playan aja. Nah itu kan masing-masing orang, atlet itu berbeda-beda rasanya. Ada yang, gua udah kakinya kok jelek banget, nggak main ini. Oh tadi fungsinya obatnya itu. Tangan saya nyepin mancep terus, goyang-goyang segala macam. Nah tadi main gini atau push up atau segala macam gitu, atau nanti yang main ini, nanti sehingga dia tahu dilakukan. Rasa-rasa. Jadi setiap pemain itu harus tahu kekurangannya masing-masing, kebutuhannya masing-masing. Nah itu yang paling cerdas, yang bisa melakukan itu paling cerdas, dan dilakukan ya tambahan sendiri, mempunyai kesadaran sendiri. Nah itu yang lebih penting lagi. Kesadaran sendiri itu yang menimbulkan kesadaran sendiri itu yang tidak gampang bagi semua atlet. Saya pun kadang-kadang susah dulu, masih zaman-zaman saya lagi main pingpong, prestasi segala macam sana sini. Kadang malesnya, ngelawan rasa males itu susah sekali memang. Tapi pada saat kita ngelawan rasa males itu, nanti dia akan berjalan dengan sendirinya seperti itu, ya. Ada lagi ya, itu tadi buat tangan, nanti ada buat perut, itu sit up, sering-sering, banyak lah macam-macamnya. Cuman saya ingin sedikit aja membahas contoh-contoh fisik, kegunaan, fungsi-fungsinya seperti itu ya. Jadi bagi siapapun yang ingin tahu atau ingin mencoba, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa melakukannya dengan baik, merutinkannya, menjadwalkannya dengan baik ya. Saya mohon maaf, ini bukan saya merasa sok tahu atau sok hebat atau sok bisa atau sok menggurui atau apa, cuman ini saya ingin membagikan saja tips-tipsnya, fungsi-fungsinya seperti itu ya, kegunaan-kegunaannya, obat-obatnya tuh seperti itu ya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, saya tidak ada rasa sok bisa atau segala macam lah. Saya tuh tidak ada apa-apanya, cuman saya orangnya ingin belajar terus, ingin membagi ilmu saya, karena dari kecil, dari dulu saya banyak memang senior-senior yang baik kepada saya, baik mempeduli sama saya, mengajarin saya. Makanya sekarang pada saat saya udah senior, sudah 70%, 60% sebagai pelatih, kadang-kadang masih main juga. Nah, saatnya saya membagikan juga kepada semua orang lah ya. Kak saya sih berpikirnya semua orang. Saya senang melihat atlet muda, atlet siapapun lah, yang tua, yang senior, itu menjadi hebat, menjadi bisa, itu saya senang. Biasa bersaing semua, Indonesia menjadi maju, itu saya lebih senang sekali ya. Tinggal menang kalah, persaingan yang sehat itu harus dilakukan setiap atlet ya. Jangan licik atau jangan curang lah ya. Kita harus sehat ya. Soal menang kalah semua ada yang ngatur Allah. Kita hanya menjalanin yang terbaik yang kita jalanin, berdoa, berusaha, dan bekerja keras dengan cerdas itu ya. Hasilnya Allah semua yang menentukan. Kalau Allah bilang menang ya menang, kalau Allah bilang belum ya belum. Kalau Allah bilang layak menang ya layak. Itu. Jadi tinggal kita bagaimana menyikapinya secara akal sehat, kita menyikapinya dengan baik, melakukannya dengan maksimal ya. Itu. Ya mudah-mudahan semua ini bermanfaat ya.
bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf, tidak ada untuk menyinggung siapapun. Saya bukan menggurui, saya bukan hebat, saya bukan apa. Saya hanya atlet biasa saja sebenarnya, hanya ingin senang membagi ilmu kepada siapapun, ya. Entah itu anak didik saya sendiri, entah itu orang lain, entah itu siapa. Memang dari dulu karakter saya senang membagikan ilmu saya atau apapun itu. Walaupun ilmu saya ini tidak ada apa-apanya, mungkin salah atau tidak benar, ya jangan dicontoh, ya. Kalau salah tidak benar jangan diikutin. Tapi kalau yang merasa itu benar, ya mudah-mudahan berkah dan bisa mengikuti dan bisa hasilnya lebih baik dari sebelumnya terus, ya. Seperti itu. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih buat semuanya, support terus ya, bantu subscribe, like dan komennya semuanya. Terima kasih sekali bantuannya. Semoga ini semua berkembang, saya terus bisa membagikan ilmu saya, ilmu pengalaman saya yang kecil, yang tidak ada apa-apanya, ya, dan bisa bermanfaat buat semua orang banyak, ya. Semangat terus, sehat selalu di masa pandemi Covid ini. Kita harus semangat, ya. Tetap selalu sehat dan berdoa terus, ya. Salam olahraga, hidup tenis meja Indonesia, salam juara Indonesia. We are champion. Kita semua adalah sang juara. Bagi siapapun yang ingin belajar, semua pasti bisa akan menjadi juara. Jaya Indonesia.